seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang masyhur, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang saya hormati Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Yang saya hormati Ustadz, Ustazah yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Dan yang saya muliakan para hadirin hadirat beserta teman-teman seperjuangan calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan untayan ceramah yang berjudul Mengabdi untuk Negeri dengan Meneladani Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia, bangsa kita saat ini sedang berusaha bangkit agar menjadi bangsa yang beradab. Masyarakat Indonesia saat ini sekalipun sedang menghadapi banyak problem, kiranya tidak separah masyarakat yang dihadapi Rasulullah ketika membangun Madinah. Indonesia pada saat ini sudah berada pada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki tradisi dan berkeinginan maju, sehingga keadaannya tidak sesulit dalam membangun masyarakat Arab jahiliyah. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang mengabdi untuk negeri, maka kiranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang wajib kita teladani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya telah berhasil membangun peradaban negerinya dengan sangat yang luar biasa. Hanya dalam waktu 10 tahun beliau berhasil membangun masyarakat Madinah. Masyarakat Arab yang dikenal belum mengenal pengetahuan dan teknologi, hingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah, menjadi masyarakat yang beradab, adil, tentram, dan sejahtera. Salah satu cara yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga berhasil membangun peradaban negerinya, yaitu Nabi sehari-hari memberi contoh dalam menjalankan kehidupan yang benar. Apa yang disampaikan dan diajarkan kepada umatnya, maka itulah yang dilakukannya. Antara ucapan dan tindakan yang menyatu dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi disebut sebagai uswatun hasanah sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mengabdi untuk negeri seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi. Lihatlah Rasulullah yang begitu cintanya kepada negerinya.
ayahnya, yaitu kota Mekah. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Wahai Mekah, engkaulah mahkota yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tak hanya kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai kota Madinah. Di kota inilah Rasulullah sukses berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pulang bepergian dan melewati dataran tinggi kota Madinah, beliau akan mempercepat jalan unta beliau, dan bila menunggang hewan lain, beliau akan memacunya karena kecintaannya kepada kota Madinah. Dua hadis tersebut bisa menjadi contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi terakhir pun sangat cinta terhadap tanah airnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap tanah airnya, lantas mengapa kita tidak? Tentulah apa yang dilakukan Rasulullah bisa menjadi contoh untuk kita untuk mencintai negeri kita, Indonesia. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan, cinta tanah air juga sebagian dari iman. Mencintai tanah air merupakan wujud pengabdian kita terhadap negeri tercinta, sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah serta bukti meneladani Rasulullah. Berbagai sikap nyata yang bisa kita lakukan dalam rangka pengabdian kita untuk negeri tercinta, yaitu dengan cara menjadi warga negara yang baik sesuai dengan kedudukan dan profesi kita masing-masing. Contohnya, jika kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil, yang cinta masyarakat dan sayang kepada kaum duafa. Jika kita menjadi seorang pelajar, maka belajarlah dengan giat agar dengan ilmumu engkau bisa memajukan negerimu. Jika kita menjadi seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang soleh dan turut membangun kesejahteraan masyarakat sekelilingmu. Jika kita menjadi seorang guru, maka didiklah anak-anak bangsamu agar menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Tentulah dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dan profesi apapun dapat mengabdikan diri kepada negeri selama berada pada jalur ketaatan kepada Allah serta dalam bingkai meneladani Rasulullah. Maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang makmur, thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Jangan lupa dicakepin ya. Anak-anak lomba makan kerupuk. Kerupuk satu dibagi dua. Cintaku tak akan lapuk, cinta untuk negeriku Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalam.